Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alisa Meli Rahmawati, Muhammad Rafi Katan, dan Lola Amelia akan membahas tentang materi yaitu Toharoh. Pertama yaitu pengertian Toharoh. Toharoh menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu tohur, artinya bersuci atau bersih. Kemudian jika menurut istilah Toharoh ialah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, dan tempat. Kemudian hukum Toharoh. Toharoh ialah wajib di atas tiap-tiap mukallaf laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian ada syarat wajib taharah. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat masuk waktu. Masuk waktu yang dimaksud di sini untuk mendirikan sholat fardu. Yang kelima tidak lupa atau tidak dipaksa. Kemudian di sini ada macam-macam taharah. Taharah terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama bersuci dari hadas, berupa melakukan wudhu, mandi, dan tayamum. Yang kedua yaitu bersuci dari najis, yakni menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Yang pertama yaitu bersuci dari hadas melalui wudhu. Di sini terlihat bahwa pengertian wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Istilah wudhu bila ditinjau dari sisi syariat memiliki pengertian, yaitu suatu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan tata cara yang tentunya khusus. Dan di sini ada syarat-syarat wudhu. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu mumayyiz atau yakni dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan, yang ketiga tidak berhadas besar, yang keempat menggunakan air yang suci, yang kelima itu tidak ada sesuatu yang menghalangi air. Dan di sini juga ada yang namanya sunnah wudhu. Yang pertama yaitu bersiwak, yang kedua membaca basmalah ketika hendak berwudhu, yang ketiga membasuh kedua telapak tangan, yang keempat berkumur-kumur, yang kelima menyapu seluruh lubang hidung sebelum berniat, yang keenam menyapu seluruh rambut kepala dengan air, yang ketujuh mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, dan yang kedelapan yaitu tartib. Nah, di sini juga ada pengertian wudhu lagi. Kenapa sih seseorang harus wudhu dulu sebelum sholat? Nah, karena wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Ketika salah satu syarat dalam sholat tidak ada, maka sholat tersebut tidak sah. Nah, di sini juga ada macam-macam air. Air yang merupakan alat untuk bersuci. Namun, air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan, atau sering disebut air yang mutlak. Apa saja air yang mutlak? Yang pertama yaitu air hujan, kemudian air sumur, air laut, air sungai, air salju, air embun, air mata air, atau air sumber. Nah, dari ketujuh poin yang tadi saya sebut itu adalah air yang suci mensucikan. Nah, di sini terlihat pembagian air. Nah, air terbagi ke dalam 4 poin. Yang pertama air mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Yang kedua itu air musyammas atau air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan. Yang ketiga yaitu air musta'mal atau air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan. Yang keempat yaitu air mutanajis, air yang najis dan tidak dapat mensucikan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, sebelum kalian berwudu, alangkah baiknya kalian mengetahui dulu bagaimana caranya berwudu. Yang pertama yaitu baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir kaki lalu doa. Nah, seperti itu cara berwudu. Alangkah baiknya kalian melihat video sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca bismillah, kemudian mencuci tangan hingga sela-sela jari tangan.
hingga bersih. Kemudian yaitu melakukan kumur-kumur dengan memasukkan segumpulan air ke dalam mulut dan melakukan kumur-kumur hingga rongga-rongga gigi menjadi bersih. Kemudian yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Tujuannya agar kotoran-kotoran yang ada di hidung itu tercuci bersih oleh air wudhu tersebut. Kemudian membasuh muka agar debu-debu atau kotoran yang nempel di muka itu akan mengalir bersama jatuhnya air. Lakukan ini sebanyak 3 kali. Kemudian yaitu membasuh bagian tangan dari ujung jari sampai sikut. Lakukan ini sebanyak 3 kali dan didahului oleh yang kanan lalu yang kiri. Langkah selanjutnya yaitu membasuh kepala dan telinga dari akar rambut hingga turun menuju telinga agar semuanya bersih dari debu maupun kotoran yang nempel pada rambut dan yang nempel pada telinga. Lakukan ini sebanyak 3 kali dan secara berulang-ulang. Kemudian yaitu membasuh kaki dari ujung kaki hingga pada mata kaki. Terus diusap-usap hingga tidak ada kotoran yang menempel pada kaki. Seperti biasa dimulai dari yang kanan dan diakhiri yang kiri. Lakukan secara berturut-turut 3 kali. Kemudian membaca doa sesudah wudhu seperti berikut. Asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal muttatahirin waj'alni min ibadika sholihin. Yang artinya, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang suci. Dan bersuci dari hadas melalui mandi. Secara istilah, mandi wajib atau mandi janabah didefinisikan sebagai mandi menggunakan air pada seluruh tubuh dengan menggunakan tata cara khusus yang disertai syarat dan rukunnya tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa fardu mandi wajib terbagi kepada 3 poin. Yang pertama yaitu niat mandi wajib, yang kedua membersihkan najis yang ada pada tubuh, yang ketiga menyiram seluruh badan dengan air, yakni meratakan air ke seluruh tubuh. Dan di sini ada sunnah mandi wajib. Yang pertama yaitu mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan. Yang kedua yaitu mendahulukan mengambil air wudhu, yakni sebelum mandi disunahkan berwudhu terlebih dahulu. Yang ketiga berdiri. Yang keempat menghadap kiblat sewaktu mandi dan mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri. Yang kelima membaca Bismillahirrahmanirrahim. Keenam menggosok seluruh badan dengan teliti, lipatan-lipatan kulit sampai 3 kali. Yang ketujuh membaca doa sebagaimana membaca doa sesudah wudhu. Nah, di sini ada tata cara mandi wajib. Yang pertama yaitu disunahkan menghadap kiblat. Yang kedua berniat. Yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat mencuci kemaluan dan dubur dengan tangan kiri hingga bersih. Yang kelima mencuci telapak tangan hingga bersih. Yang keenam berwudu. Yang ketujuh membasahi sela-sela rambut dengan jari-jari tangan hingga kulit kepala basah. Yang kedelapan menyirami kepala 3 kali. Yang kesembilan menyiram dari kepala ke seluruh tubuh, disunahkan dari sisi kiri dulu baru kanan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Nah, sebelum kalian melakukan mandi wajib, alangkah baiknya kalian berniat mandi wajib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhun lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian menghilangkan hadas melalui tayamum. Tayamum menurut bahasa artinya bermaksud. Menurut istilah, tayamum artinya menyampaikan atau meratakan debu ke muka dan kedua tangan dengan syarat tertentu. Nah, di sini ada fardu tayamum. Yang pertama niat tayamum. Yang kedua memindahkan debu dari tempatnya ke wajah dan tangan. Yang ketiga mengusap muka dengan debu dengan sekali usapan. Yang keempat mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan debu sekali usapan saja. Yang kelima yaitu tartib, yakni mendahulukan yang awal dan mengakhiri yang akhir. Nah, yang sekarang sunnah tayamum. Yang pertama yaitu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga menipiskan debu. Syarat-syarat tayamum.
Yang pertama, menggunakan debu yang suci, yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak tercampur dengan sesuatu. Yang kedua, mengusap wajah dan kedua tangan. Yang ketiga, terlebih dahulu menghilangkan najis. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, tayamum hanya untuk melaksanakan sholat fardu. Dan itu pun hanya untuk satu kali sholat fardu. Nah, di sini ada sebab-sebab tayamum. Yang pertama itu karena tidak adanya air yang memenuhi syarat kesucian dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak mendapatkan air. Yang kedua yaitu berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan bertambah sakit. Yang ketiga yaitu adanya air diperlukan untuk yang lebih penting saja. Nah, jika tidak ada yang tahu bagaimana sih tata cara bertayamum, kami akan menjelaskan. Yang pertama yaitu niat tayamum. Yang kedua yaitu membaca basmalah. Yang ketiga menempukan kedua tangan di atas tanah atau pasir yang suci dengan sekali tepukan saja, kemudian ditepiskan. Yang keempat yaitu mengusap muka dengan tangan yang telah ditepukan pada tanah atau pasir tersebut. Yang kelima, menempukan kedua tangan di atas tanah atau pasir yang suci dengan sekali tepukan di tempat yang berlainan dari poin ketiga, kemudian ditepiskan. Kemudian yang keenam yaitu mengusap dengan telapak tangan kiri pada tangan kanan dari punggung sampai siku. Seterusnya dengan telapak tangan kanan pada tangan kiri dilakukan seperti yang tadi dilakukan. Nah, di sini ada niat tayamum. Saya akan membacakan niat tayamum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhun lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yaitu bersuci dari najis. Istilah najis berasal dari bahasa Arab yaitu an-najasah. Secara bahasa an-najasah bermakna al-qadharah yang artinya adalah kotoran. Menurut istilah ulama Syafi'iyah mendefinisikan najis secara literal bermakna segala sesuatu yang kotor. Sedangkan najis menurut ulama ahli fikih adalah sesuatu yang kotor yang dapat mencegah keabsahan sholat. Itu pengertian dari najis. Nah, selanjutnya yaitu benda-benda yang termasuk najis. Yang pertama yaitu bangkai binatang darat. Yang kedua darah dan darah haid. Yang ketiga nanah. Yang keempat segala macam sesuatu yang keluar dari alat kelamin maupun anus. Yang kelima yaitu bagian tubuh binatang yang dipotong selagi binatang tersebut hidup. Yang keenam yaitu air liur anjing. Yang ketujuh hewan liar. Yang kedelapan khomar. Yang kesembilan wadi atau cairan yang mengikuti air seni. Yang ke-10 air mazi, cairan yang keluar ketika seseorang merasakan syahwat yang tinggi. Itu adalah 10 poin yang termasuk ke dalam najis. Nah, itu tadi adalah paparan materi tentang toharoh dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan jika belum ada yang dimengerti, lebih baik dipertanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.